Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Suri 7 masih akan membacakan cerita horor dari akun Facebook Dayura Dali Dayulia yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Linknya ada di deskripsi. Dan bagi kalian penonton setia Suri 7 ataupun yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan. Selamat mendengarkan. Masih di tempat yang sama, tempat di mana aku jatuh. Cipto dan Anwar tampak berpandangan, lalu mereka mengobrol berdua, dengan Bagas yang mendengarkan. Aku hanya melihat mereka, tidak bisa bergerak lantaran pelukan Cindy belum juga dia lepaskan. Beberapa saat mulai tidak nyaman dan mulai menjadi tontonan. Walau mereka pasti akan paham apa yang tengah Cindy rasakan, yaitu khawatir pacarnya hampir saja merosot turun dan celaka lebih parah. Namun mereka tak mengerti dengan apa yang aku rasakan. Udah, gue gak apa-apa. Kupaksa lepas pelukannya secara perlahan. Lalu kulihat wajahnya sejenak. Kemudian firasatku berkata sesuatu. Aku harap itu hanya pikiranku saja dan sebenarnya memang tidak seperti itu. Ini kita terusin lagi, apa kita turun saja? Anwar bertanya pada yang lainnya. Yopan udah kayak gini. Dia menoleh ke arahku. Gimana baiknya aja? Kalau misalkan diterusin, Yopan kayaknya gak akan kuat. Ulwa menyahut. Dalam gelap ini, dengan semua cahaya headlamp yang mengarah ke arahku, bisa kulihat ada kekecewaan dan kesal tertahan dari raut wajah Cindy. Seolah aku bisa membaca pikirannya bahwa hanya karena kecelakaanku, liburannya mendaki Ciremai gagal, lantaran tidak sampai puncak. Gue gak apa-apa, kita lanjut aja. Sayang banget udah sampai sini kita. Jangan ambil resiko Pan, kata Bagas. Iya, liburan bisa kapan-kapan lagi, timpal Ella. Sekarang semuanya tertuju padaku, menunggu keputusan pasti. Sedangkan aku beberapa kali melihat wajah itu, sorot mata itu yang bila aku mengiyakan pendakian sampai sini, maka setelahnya dia akan menyalahkan semua sepenuhnya padaku. Enggak, serius, gue gak apa-apa. Akhirnya kalimat itu yang kuucapkan. Aku tahu, semuanya sangat ingin sekali sampai puncak. Aku tak mau, hanya karena mereka memandang rasa kecewa lantaran tidak bisa melihat bunga Edelweiss. Aku cukup bersyukur dalam posisi ini bisa aku lihat bahwa mereka tidaklah egois, tidak mementingkan keinginan sendiri dan peduli pada sesama. Walau jika aku yakin mereka tak akan apa meskipun harapan mereka kembali terpendam. Mengingat rencana ini sudah kami atur lama dan begitu matang, kupikir mereka tak layak ku kecewakan. Termasuk pada gadis di dekatku ini. Dia terus memandangiku seperti memberi harapan bahwa kami harus tetap lanjut. Yakin Pan? Tanya Cipto ragu. Yakin? Serius? Udah kita lanjut lagi. Tinggal satu pos lagi ke tempat camp. Akhirnya kami sepakat untuk melanjutkan perjalanan lagi, bersama senyum lega yang tenggelam dalam gelap gadis itu. Tapi jelas aku bisa melihatnya dari pias cahaya yang ada. Meski bukan hanya aku saja yang tahu bahwa dalam pendakian secara kasar bisa dikatakan kontrak mati. Itulah sebabnya kejadian sekecil apapun kami menganggap itu adalah sebuah pertanda dan isyarat dari alam. Aku mengerti alasan Cipto dan Anwar juga yang lain sempat meminta pendapat untuk turun atau lanjut. Karena kejadian tadi seakan memberitahu kami untuk terus hati-hati atau untuk bersiap pada sesuatu yang akan datang. Tepat setelah langkah kami terus melaju menuju puncak alias menjemput kemisteriusan itu. Semoga ini hanya firasatku saja. Sekitar kurang lebih pukul 8:30 kami akhirnya sampai di pos camp Sangga Buana.
Di sana lumayan ramai. Dari para pendaki-pendaki yang sudah dulu sampai, ada yang masih berada di luar. Ada pula yang tendanya sudah tertutup rapat. Penghuninya sudah lelap. Kami beristirahat beberapa saat sampai akhirnya membagi tugas. Siapa saja yang memasang tenda dan siapa yang menyiapkan masakan. Jujur, aku pun sudah sangat lapar. Ulwa, Cindy, Cipto, Susi, Lea menyiapkan makan malam. Cipto terpaksa harus ikut turun tangan karena mereka semua belum pernah melakukan masak di alam liar seperti ini. Sisanya mendirikan 5 tenda. Pada pukul 10, makan malam sudah selesai. Kami semua makan. Dari kejadian aku jatuh sampai acara makan selesai, aku sama sekali belum bertegur sapa dengan Cindy. Dia pun tampaknya asik dan terlihat senang. Sementara aku entah kenapa terasa sungkan. Kami tidak langsung tidur, tetapi mengobrol lebih dulu. Aku sengaja duduk di sisi Cindy. Kami duduk mengumpul, melingkar. Mas, Mbak, masak dulu ya? Ya iya bang. Beberapa pendaki sempat pamit untuk tidur lebih dulu pada kami dan mengingatkan agar segera tidur supaya besok semangat untuk melakukan summit. Tangan lo gimana? Dito yang duduk di seberang hadapan bertanya. Gak apa-apa, aman aja. Ada yang sakit gak selain itu? Tanya Ulwa. Aman Ul, jawabku. Tertangkap olehku, pendar matanya tampak khawatir. Berbeda dengan Cindy yang sepertinya tidak peduli. Kadang sedikit drama dalam hati. Bertanya sendiri sebegitu berartinyakah botol minum itu? Sampai dia semarah ini? Atau apakah aku yang sudah tak begitu berarti lagi? Semua kutekan dalam hati, berpikir positif, dan percaya bahwa setelah turun aku akan mulai memperbaiki hubungan ini lagi. Siapa itu? Tanyaku, setelah baru sadar kalau Cindy yang sedang menggeser-geser galeri. Jarinya sempat berhenti menggeser pada salah satu gambar cowok yang tak ku kenal dan tak pernah kulihat. Dia langsung mematikan layar ponselnya, menyimpannya dalam saku jaket. Bukan siapa-siapa. Coba buka lagi, gue mau lihat. Bukan siapa-siapa Pan. Nadanya cukup menekan. Obrolan kami tak terlalu berpengaruh pada obrolan teman-teman yang lain, terkecuali Ulwa, yang beberapa detik sempat kuntangkap mata. Dia melirik ke arahku dan Cindy diam-diam. Pada jam setengah 12 malam, kami memutuskan untuk tidur, bersiap akan summit. Cindy kulihat masuk ke tenda yang sama dengan Susi. Bro, temenin gue. Aku merasa dadaku ditepuk ringan. Segera aku buka mata. Temenin gue, kata Anwar sekali lagi. Kemana? Berak, katanya lalu tertawa. Gue lagi tidur juga. Ayolah, itu Cipto sama cewek-cewek bikin makanan enak, jadi tadi kalap gue makan banyak. Anwar, cepetan, jangan lama-lama. Aku mengedar pandangan, melihat ke atas pohon-pohon dan menyenter ke semak-semak sekitar. Kalau gitu gue gak akan minta temenin sama lo. Haha. Sekitar jam 3 dini hari, kami semua bangun, membuat sarapan, minum kopi dan teh. Lalu mulai untuk summit sekitar pukul 4:30. Air embun yang menempel pada daun-daun tersenggol dan mengenai kulit. Udara benar-benar dingin sampai ke tulang. Tak terbayang bila sedang hujan akan dingin sebagaimana. Setelah melewati pos pengasinan, akhirnya bunga-bunga abadi menjadi pemandangan mata yang begitu memuaskan untuk para pendaki. Para gadis tak henti-hentinya menunjukkan rasa bahagia dan bersyukur karena pada akhirnya bunga itu bisa dilihat. Disentuh langsung, tidak seperti sebelumnya, hanya bisa menyentuh layar. Cindy yang berada di barisan ke-9 di hadapanku tiba-tiba saja memetik bunga edelweiss itu. Jangan dipetik, itu gak boleh, aku menegurnya. Raut wajah bahagia itu seketika berubah menjadi menatap tajam dan garang. Loh, gue cuma metik segini dikit. Itu segenggam. Sini, banyak itu, gak boleh. Emang lo gak baca tulisan-tulisan di bawah tadi? Dilarang memetik bunga edelweiss. Gak baca? Apaan sih? Rese banget.
Dia meremas bunga-bunga di tangan dengan mata memarah dan berkaca-kaca, lalu melemparkannya ke udara, hingga bunga-bunga itu jatuh mengenai kami, bagai hujan. "Nih, gue balikin." "Cindy, gue cuma ngingetin doang." Dia berlari, sembari mengusap sudut mata, mengejar ketertinggalan dari yang lain. Masih di tempat, aku memandanginya, menggelengkan kepala, sampai diri mulai tertegun ketika tiba-tiba merinding sekujur tubuh tanpa sebab.